mempersembahkan sebuah novel yang berjudul Istri Pelampiasan Hasrat, memasuki bab 24. Selamat mendengarkan. Sebuah mobil mewah milik Satria berhenti tepat di depan pintu utama rumah besar dan megah miliknya. Halaman depan rumah itu tampak biasa saja, sama seperti saat mereka meninggalkan rumah. Namun saat memasuki rumah, karena dibuat menganga oleh dekorasi rumah yang tampak istimewa. Sebuah dekorasi pelaminan di taman samping rumah membuatnya menggeleng dengan senyum bahagia. "Ini pernikahan kita?" tanyakannya dengan sangat terharu. "Ya, aku sudah menyiapkan semuanya. Tadinya aku ingin mendaftarkan saja pernikahan kita, tapi aku rasa kamu pasti menginginkan momen seperti ini. Ikrar pernikahan yang sakral dan dihadiri semua anggota keluarga. Itu pasti momen paling bersejarah, kan?" Matakannya berkaca-kaca. Dia tidak menyangka Satria akan menyiapkan pernikahan yang sangat bagus seperti ini. Semua yang dihadapannya sangat jauh berbeda dengan pernikahan mereka hampir setahun yang lalu. Saat itu Kania hanya berdua, tak ada restu keluarga, tidak ada dekorasi, pelaminan, bahkan cincin nikah. Yang ada hanyalah sebuah kotak pernikahan yang ternyata berujung bahagia untuk mereka. "Kania, bersediakah kamu menjadi pendamping hidupku selamanya?" Satria tiba-tiba berlutut di hadapan Kania dengan menyodorkan sebuah cincin yang tampak manis untuk Kania. Kania semakin tidak bisa berkata-kata. Dia menatap sekeliling dan melihat semua keluarga Satria menonton mereka. Semua orang terlihat tegang, begitu juga dengan Satria yang kini sedang menanti jawaban darinya. "Apa ini, Mas?" Kania malu-malu dan menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Sesekali matanya melirik pada anggota keluarga yang sudah bekerja sama dengan Satria untuk menyiapkan kejutan istimewa ini. "Aku tidak pernah melamarmu, jadi anggap saja ini lamaran pernikahan, walaupun faktanya kita sudah menikah," jawab Satria. Dia masih setia berlutut menunggu jawaban dari Kania. "Jadi bagaimana?" ulangnya. Kania mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Satria. Lalu Satria meraih tangan Kania dan memasangkan cincin itu di jemari Kania. "I love you," ucap Satria sebelum mendaratkan sebuah ciuman di bibir Kania. Kania semakin tersipu malu karena sikap suaminya itu. Dan sampai akhirnya Ana menghampiri mereka. "Kita ganti baju dulu. Kamu juga harus dirias karena kalian akan menjadi pengantin," titah Ana pada menantunya. Kania menurut hingga akhirnya mereka pun berada di kamar bawah untuk berganti pakaian dan merias wajah Kania. "Calon pengantinnya cantik banget, belum dirias aja udah cantik," puji penata Ria saat Kania diminta duduk oleh mertuanya. Kania hanya tersenyum tipis dan mengucap terima kasih. Sementara itu Ana menyunggingkan senyum. "Pilihan anak saya ya pasti cantik dong. Tapi yang paling penting itu bukan hanya kecantikan fisik saja, tapi hatinya juga penting." Ana mengusap pundak Kania sebelum meninggalkan kamar rias itu. Beberapa saat berlalu, Kania akhirnya keluar dari kamar itu dengan gaun pengantin yang memukau. Satria terpana melihat pengantinnya yang begitu cantik. Wanita itu berjalan anggun bersama Ana, menghampiri pengantin pria yang mendadak gugup meski ini bukan pertama menikah. Irama jantung semakin bergendera saat Kania berjalan kian dekat. Sementara Kania mulai berkaca-kaca meski tetap menyunggingkan senyumnya. "Kamu cantik sekali," bisik Satria setelah meraih tangan Kania untuk digenggam. Sesuatu di bawah sana membuat celana Satria terasa sesak hanya karena melihat kecantikan Kania. Prosesi pernikahan pun berlangsung hikmat dan sakral. Kania sampai menitikkan air mata saat menatap namanya ada di buku yang sama dengan milik Satria. Mereka benar-benar resmi menjadi suami istri sekarang. Rasa syukur, lega, dan bahagia terlihat jelas di wajah Satria dan Kania usai prosesi itu berakhir. "Udah bisa kan sekarang sayang?" tanya Satria sambil menggenggam tangan Kania. Dia memberi kode pada Kania untuk bersiap dengan malam istimewa mereka. "Bang, foto-foto dulu yuk." Alana menarik lengan kakaknya dan membuyarkan imajinasi Satria. Sementara Claudia, sepupu Satria dari Alana, membantu Kania berdiri. 5 menit aja ya. Kalian kalau ambil foto bisa 2 jam, hasilnya cuma 5 aja, jawab Satria dengan malas. Satria mengerucutkan bibir saat memasuki kamar pengantinnya. Dia terus menggerutu karena kesal dengan adik-adiknya yang mengambil alih Kania sesuka mereka.
Pengantin laki-laki itu sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mendekati istrinya sejak Alana mengatakan ingin berfoto. Sampai akhirnya Satria mengirimkan kode pada Kania yang pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya Kania hanya sungka dengan Ana dan Alisa karena dua wanita itu masih terus mengajaknya mengobrol. Ya sudahlah, aku mau kamar duluan, kata Satria sambil berdiri. Udah gak sabar banget sih, Sat. Kamu kayak hyper deh, sindir Rafael yang kini melirik jam di pergelangan tangannya. Baru jam 8 malam dan mereka baru selesai makan malam sambil duduk bersama. Dedi kayak gak pernah muda aja, balas Satria. Dia beranjak dari sofa dan langsung menuju tangga. Alvaro memberikan kode pada Alana agar melepaskan kakek iparnya. Mereka memang sengaja menggoda Satria yang pasti sudah tidak sabaran ingin menikmati malam pengantinnya. Makanya susulin Ki suaminya, udah ngambek tuh, goda Alana diiringi suara tawa Claudia dan juga Alisa. Udah, jangan diledekin terus. Biar aja, mereka kan sudah resmi menikah. Ana menatap kasihan pada menantunya yang menjadi bahan candaan keluarganya. Wanita itu merangkulkannya dan mengantarkannya pada sang putra. Sesamanya di kamar, Ana dan Kania tidak melihat Satria karena laki-laki itu sedang di kamar mandi. Makasih ya, Mi. Ana menghela nafas berat. Kamu yang sabar aja ya. Satria sama Alana itu memang susah akur. Dan kalau bisa, bujuk Satria untuk mengenalkan Alana sama laki-laki yang disukainya itu. Kania mengangguk. Iya, Mi. Nanti aku coba ngomong sama Mas Satria. Ana kembali bergabung bersama keluarganya. Sementara Kania menghampiri suaminya. Mas, kamu baru mandi ya? Bukannya menjawab, Satria langsung menarik tubuh istrinya itu dan menciuminya dengan nafsu. Dia sudah menahannya sejak tadi, dan sekarang sudah tidak tahan lagi. Satria butuh pelampiasan hingga akhirnya beberapa jam pun berlalu. Kini mereka berada di kasur dengan keringat yang membasahi seluruh tubuh, dengan posisi Satria yang berada di atas Kania. Makasih sayang. Satria menutup malam indah itu dengan kecupan manis di kening istrinya. Alana mendapat informasi dari Rafael bahwa kakeknya Gabriel sedang sakit dan kebetulan dirawat di rumah sakit milik keluarga Hartono. Gadis itu pun dengan semangat merencanakan sesuatu untuk menjenguk kakeknya Gabriel. Dengan dandan natural seperti biasa, gadis itu mencari-cari kamar rawat kakek Gabriel. Dia membawa keranjang buah di tangan layaknya biasa mau membesuk pasien rumah sakit. Kebetulan, Gabriel menyiapkan diri untuk menjenguk sang kakek dan melihat Alana. Karena tiga gadis itu yang mondar-mandir kebingungan, Gabriel pun memberanikan diri untuk bertanya. Mau cari siapa deh? Tanya Gabriel. Melihat wajah dan penampilan Alana, Gabriel sangat yakin. Gadis itu seumuran dengan adik bungsunya, Brian. Dia pikir mungkin saja itu pacar Brian yang katanya membesuk kakeknya. Alana terpana melihat ketampanan Gabriel yang semakin dekat, semakin nyata. Wangi tubuhnya membuat gadis centil itu memejamkan mata dan menghirup dalam-dalam. Halo, kau tidur jangan di sini. Seketika itu Alana membuka mata. Itu Kak, ini rumah sakit kan ya? Tanyanya mendadak gugup. Grogi juga kalau berhadapan langsung. Iya, ini rumah sakit umum lebih tepatnya. Bukan rumah sakit jiwa. Jawab Gabriel yang sepertinya menyesal menanyai garis di hadapannya. Sayang banget, cantik-cantik gini tapi kayaknya kurang waras. Batin Gabriel. Iya, tapi kalau aku sakit jiwa kan obatnya cuma kamu. Gumam Alana menunduk malu. Apa? Gabriel semakin kaget. Dia sudah mengambil ancang-ancang untuk kabur dari Alana. Itu Kak, aku kan disuruh mamaku buat jenguk kakek. Kakek siapa ya, aku lupa namanya. Tapi aku ingat wajahnya. Gimana ya Kak? Alana memasang raut sedih sambil memegangi keranjang buah miliknya. Ya ampun, sepertinya garis ini memang tidak beres. Batin Gabriel. Alana berpura-pura menelpon ibunya. Tetapi yang sebenarnya dia hubungi bukanlah nomor asli ibunya. Di depan Gabriel, dia berpura-pura bingung karena ibunya tidak bisa dihubungi. Aduh, gimana ya? Masa aku pulang lagi dengan buah-buahan ini? Gumam Alana sembari menunduk. Kamu tidak tahu namanya? Saudara kamu yang lain mungkin? Gabriel jadi ikut larut dalam kebingungan Alana.
Yang kenal sama orang ini cuma aku sama mama, Kak. Oh iya, namaku Alana, Kak. Alana mengulurkan tangan untuk berkenalan dengan Gabriel yang sedang memicingkan mata menatapnya. Gabriel. Balas Gabriel sembari membalas uluran tangan Alana. Kalau gitu, saya duluan ya. Gabriel tidak ingin membuang waktu demi Alana. Dia sudah salah menyapa gadis itu, yang membuatnya ikut bingung dengan apa yang Alana mau. Gabriel mau kemana? Tanya Alana untuk mencegah Gabriel pergi. Gadis itu kembali memutar otak supaya bisa bersama Gabriel terus. Kakekku sedang dirawat di rumah sakit ini. Aku harus menemuinya. Kesempatan bagus nih. Kalau gitu boleh nggak aku kasih ini buat kakeknya Gabriel? Daripada aku bawa pulang lagi. Alana mengelipkan matanya berkali-kali. Ini orang padahal baru kenal. Bisa-bisanya mau jenguk opa. Tapi boleh juga sih. Dia cantik. Siapa tahu nanti Momi sama opa ngiranya dia teman dekat. Biar aku nggak dijodohkan sama anak temannya Didi itu. Batin Gabriel. Kamu serius? Iya kak. Ya, daripada aku bingung cari-cari, lagian salah mamaku juga di telepon malah nggak diangkat. Jawab Alana yang setelahnya menghela nafas berat. Ya, terserah kamu lah. Gabriel berbalik badan, lalu dia tersenyum. Meskipun kelihatan agak tidak waras, tapi perempuan itu lucu juga. Begitulah pikir Gabriel. Gabriel dan Alana memasuki kamar rawat kakeknya Gabriel. Kebetulan hanya ada sang kakek dan ibunya Gabriel yang datang sejak pagi. Halo kek, ada yang mau jenguk nih. Alana, ayo, ini kakekku. Kata Gabriel memperkenalkan Alana dengan kakeknya. Halo kakek, apa kabar? Alana mencium tangan Henry Kusuma, kakek dari Gabriel dan Kusuma. Shaina belum pernah bertemu langsung saat dewasa dengan Alana. Tapi dia pernah mendengar bahwa gadis yang ingin dijodohkan Gabriel juga bernama Alana. Kamu cantik sekali. Pantas saja Gabriel tidak mau dijodohkan sama keluarga Hartono. Kata sang kakek. Shaina mengurungkan niatnya untuk menyahut. Karena bisa saja dia salah orang kan? Tapi apa benar Alana di hadapannya adalah... Kakak mau dijodohkan? Tanya Alana yang kini menatap Gabriel. Ada rasa bahagia dan penasaran yang tersirat di wajah cantik gadis itu. Ya, begitulah. Orang tuaku kurang kerjaan emang. Tapi aku itu bukan tipe orang yang mau dipaksa-paksa. Jadi aku mau pasanganku itu pilih sendiri. Seperti Alana ini. Sahut Shaina yang sedari tadi hanya mendengarkan percakapan mereka. Gabriel dan Alana sama-sama menoleh pada Shaina yang kini mendekati mereka. Halo Tante. Sapa Alana yang kemudian mencium tangan Shaina. Kamu pacarnya Gabriel? Alana menoleh. Dari sudut pandang Gabriel, mereka baru berkenalan. Pasti terlihat murahan sekali kalau dia terima tuduhan Shaina. Tapi di sisi lain, memang ini yang diharapkan Alana. Namun tiba-tiba, omongan dari kakaknya membuat Alana tersadar dan ia menegapkan tubuhnya. Bukan, Tante. Alana masih ingat apa yang Satria katakan. Bahwa dia tidak boleh membuat malu dengan bersikap seperti wanita gampangan. Alana masih malu-malu, Mom. Jangan ditanya gitu. Sahut Gabriel. Tangannya tiba-tiba meraih Alana. Kita bicara sebentar, ya, Lan. Alana yang ditarik paksa seketika menurut. Meski otaknya belum mencerna dengan sempurna maksud ucapan Gabriel itu, tapi dia tetap mengikuti Gabriel. Aku boleh minta tolong sama kamu gak? Tanya Gabriel dengan berbisik. Saat ini mereka sudah ada di depan ruangan kakeknya Gabriel. Sehingga Opa dan Mominya itu tidak akan mendengar ucapan mereka. Kenapa, Kak? Kamu pura-pura aja ya jadi pacarku. Sekali ini aja, nanti aku kabulin semua keinginan kamu. Yang penting mereka tidak akan menjodohkanku. Alana awalnya menolak permintaan Gabriel. Dia sudah berjanji pada Satria akan menjadi perempuan yang tidak murahan dan harus berkelas. Setidaknya, kata Satria itu, tipe idaman dari Gabriel adalah perempuan seperti itu. Aduh, gimana ya, Kak? Kita kan baru kenal, apa enggak? Please Alana, cuma pura-pura aja kok. Aku itu gak mau nikah dijodoh-jodohin gitu. Aku janji deh, apapun permintaan kamu pasti aku kabulkan. Please ya. Gabriel memohon pada Alana. Semua karena dia belum menemukan wanita yang sesuai dengan standarnya sebagai pasangan.
Aku cuma punya satu keinginan sih seumur hidupku. Tapi aku sendiri bahkan gak yakin bisa mewujudkannya. Mungkin aku bukan orang yang tepat buat jadi pacar pura-pura kakak. Balas Alana yang jual mahal. Walaupun dalam hati sudah sangat gemas sekali ingin langsung mengiyakan. Ayolah di Alana yang cantik dan lucu. Aku belum ketemu sama jodoh nih. Mungkin karena terlalu ganteng, jadi banyak yang minder. Aku janji deh, apa yang kamu minta pasti aku turuti. Gabriel memainkan alisnya naik turun. Alana menghela nafas berat sebelum akhirnya mengangguk. Oke, tapi janji ya apa yang aku minta kakak turuti. Gak boleh ingkar janji. Iya janji. Jadi, kamu diam aja dan iyakan kalau keluarga tanya. Pokoknya kita pura-pura kalau kita itu dekat. Hampir pacaran, oke? Gabriel menggololkan tangannya, membuat kesepakatan dengan Alana yang sudah bersorak-sorai dalam hati. Oke, tapi kalau cuma sekali, aku rasa keluargamu gak akan percaya, Kak. Kita bisa beberapa kali kok pura-puranya, karena sesuatu yang aku minta ini sangat berat. Benar juga sih kamu. Oke deh, deal. Kita lakukan beberapa kali, sampai orang tuaku berhenti menjodohkan aku dengan anak manja itu. Dia bilang aku manja, padahal dia belum ketemu aku. Dasar, untung dia ganteng. Kalau enggak, batin Alana. Kemudian Gabriel dan Alana kembali ke ruang sang kakek untuk bertemu dengan laki-laki tua itu. Alana sekarang benar-benar bahagia. Ditolak saat belum bertemu secara langsung, tapi malah diajak pura-pura pacaran. Ya, setidaknya Gabriel tidak menolak kecantikannya kan? Seina. Kalau Gabriel sudah punya pacar, bilang sama Bara buat berhenti menjodohkannya dengan keponakan temannya itu. Keluarga kita ini tidak ada sila-sila dijodoh-jodohkan, kata sang kakek yang kini duduk di tepi ranjang. Iya Pak, nanti Seng bilang sama Bara ya. Yes, misi berhasil. Memang sepertinya aku dan Alana harus lebih banyak bersama mengunjungi Opa, supaya lebih meyakinkan lagi. Batin Gabriel. Gabriel saat ini mengantarkan Alana pulang. Karena tidak mau ketahuan bahwa dia dari keluarga Hartono, gadis itu pun meminta diturunkan di mall yang tak jauh dari rumahnya. Kamu yakin gak mau aku antar pulang aja? Tanya Gabriel saat Alana minta berhenti. Gak usah Kak, ada barang yang mau aku beli di sini. Biasa kalau perempuan nge-mall itu gak akan cukup setengah jam. Gabriel manggut-manggut membenarkan apa yang Alana katakan, karena adiknya sendiri juga sangat lama jika sudah terjun ke dalam surga belanja. Oke, nanti kalau aku butuh aku telepon kamu ya. Oke Kak, udah kayak cewek panggilan aja. Alana terkekeh sebelum akhirnya keluar dari mobil Gabriel. Sementara itu, Felicia yang juga dirawat di rumah sakit yang sama dengan kakek Gabriel, saat ini sedang menangisi nasibnya yang harus kehilangan calon bayi. Wanita itu mengalami keguguran saat taksi yang dinaikinya menabrak pembatas jalan. Andrew yang baru datang dari luar negeri langsung menemui wanita di ruangan perawatan itu. Vel, udah, gak usah nangis terus. Mungkin ini juga karma dari mamamu yang sudah tega membuat istri mudanya suami kamu keguguran, kata Andrew. Iya, tapi aku bahkan gak tahu rencana mamaku, Andrew. Sekarang aku bahkan gak bisa manfaatin Satria lagi karena anak ini sudah pergi. Vel, kamu itu harusnya sadar. Itu anakku, bukan anak Satria. Nada bicara Andrew setengah berteriak sebenarnya. Dia sudah kehilangan calon anaknya. Dan Feli masih terus mengakui anak itu adalah milik Satria. Bersama